Ya, malam ini insya Allah kita akan bahas terkait penulisan paper ya. Saya akan sampaikan materi yang pernah disampaikan oleh Prof. Agus Zainal di sebuah forum workshop gitu ya. Semoga ini bisa teman-teman manfaatkan. Saya share screen. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, sudah, Bu. Ya. Bu, ini kan di record ya. Recordnya bisa dilihat di mana ya? Bisa dilihat di Classroom harusnya. Cuman saya nge-recordnya kan ini apa namanya? Yang kemarin belum saya share ya. Saya lupa yang kemarin saya record kayaknya. Yang ini nanti saya record, saya letakkan di Classroom ya. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya. Jadi ini materi yang pernah disampaikan oleh Prof. Agus ya. Di penulisan artikel ilmiah di acara waktu itu adalah workshop yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi nama fakultas kita masih FTIK. Saya lihat materi ini masih cukup relevan untuk kita pelajari kembali ya untuk teman-teman membekali menulis paper yang benar. Oke. Sebelum kita mengirim paper kita gitu ya, jadi teman-teman harus mengenali tipe dari paper atau makalah kita. Ya, yang pertama ada full articles atau original articles. Ini adalah the most important papers yang merupakan complete piece of research. Jadi risetnya sudah selesai. Kemudian kita tulis di sebuah artikel ya. Yang kedua ada yang tipenya itu letters atau rapid com atau short com. Ya. Ini dipublish lebih cepat dan lebih awal. Ya, sebenarnya semacam kayak promosi gitu ya. Kemudian satu lagi itu ada tipe review papers. Ya, review papers atau perspektif. Nah, ini meringkas beberapa pengembangan pada topik khusus gitu ya. Biasanya bentuknya invitasi kalau review paper. Jadi dia mereview paper-paper yang sudah terbit sebelumnya. Nah, ini mungkin kemarin banyak teman-teman yang membaca review paper. Dari sini apakah ada pertanyaan? Mbak Erina, Pak Bayu, Mas Bayu. Yang maksudnya yang review paper itu biasanya diundang itu gimana ya, Bu, maksudnya? Ya, biasanya diundang itu maksudnya bentuknya undangan kita diundang oleh publisher gitu loh. Biasanya seperti itu. Ya, tapi juga bisa jadi sebenarnya hampir sama dengan full artikel ini kita publish di sebuah tempat. Tapi jarang gitu ya. Review papers ini tempatnya biasanya di jurnal-jurnal. Kalau conference biasanya agak jarang. Cuman juga nggak apa-apa sebenarnya conference. Cuman beda tipe aja ya. Oh iya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah gaya penulisan dan audiens. Jadi ketika kita menulis, itu kita harus memastikan bahwa tulisan kita itu tanpa anekdot atau cerita. Kalau cerita itu kan beda ya kalimat cerita dengan kalimat ini ya ilmiah itu kan berbeda ya. Kemudian berisi fakta. Jadi fakta hasil eksperimen, fakta dari kondisi yang saat ini dan seterusnya itu yang kita tulis. Tanpa kesimpulan aneh. Kesimpulan aneh itu kesimpulan yang nggak bisa dibuktikan ya. Kemudian pastikan tanpa salah ejaan. Jadi
kalau bisa jangan ada typo. Ya, biasanya kan suka ada typo ya secara tidak sengaja begitu ya. Nah itu sebelum disubmit itu harusnya dicek. Kemudian gunakan tata bahasa yang benar. Jadi tata bahasa yang benar itu sangat penting ya. Lalu sesuai dengan gaya selingkung. Gaya selingkung tahu ya? Gaya selingkung itu apa, kayak template gitu ya. Gaya tulis masing-masing jurnal antara satu jurnal dengan jurnal yang lain itu berbeda. Kemudian pastikan juga tanpa kata ganti orang pertama. Atau dalam bahasa Inggris ya, hindari I gitu ya, atau jadi kata ganti orang pertama. Lebih pada subjek gitu nulisnya ya. Lalu kenali siapa audiensnya, kita harus menulis sesuai sasaran pembaca. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah struktur makalah. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Bu. Ya, nah ini struktur makalah. Anda sudah sangat paham saya kira ya, karena beberapa paper juga sama gitu ya. Yang pertama pasti ada abstrak, kemudian pendahuluan, metode, hasil, bahasan dan simpulan. Lalu biasanya kita menuliskan acknowledgement atau sponsor kalau memang ada acknowledgement. Kemudian referensi, lampiran kalau ada ya, terus gambar dan tabel. Gambar dan tabel kadang ada yang di bawah ya, kadang jadi satu di dalam. Itu beda-beda, nanti lihat petunjuk dari jurnalnya. Oke, kita masuk ke masing-masing ya. Abstrak. Abstrak ini adalah ringkasan makalah. Biasanya terdiri dari 200 sampai dengan 300 kata. Nanti coba dicek ya abstraknya teman-teman yang sudah ditulis kemarin. Itu apakah sudah memuat ringkasan makalah, ya, ringkasan paper. Ringkasan itu berarti terdiri dari apa? Yang pertama ada problem yang dibahas. Ya. Jadi problem kita apa, atau apa yang akan kita selesaikan gitu ya. Kemudian membahas juga tujuan riset. Oke. Terus setelah itu metode, hasilnya dan simpulan. Ini biasanya 1 atau 2 kalimat masing-masing ya. Sehingga membentuk 200 sampai dengan 300 kata. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah mulai menulis ringkasan belum? Abstrak? Belum, Bu. Kalau abstrak terakhir kayaknya saya. Sama Mbak Irina sudah sepakat terakhir. Tapi gini, Bu. Untuk membuat abstrak sendiri yang bagus, itu kan kata Ibu 200 sampai 300 kata ya, Bu. Mulai dari problem, tujuan, metode, hasil, sama simpulan. Ada nggak sih, Bu, saran yang lebih, sesuai target? Jadi, bagaimana kita menyampaikannya lebih familiar untuk pembaca di luar, karena kan kalau kita lihat problem, tujuan, riset, metode, hasil, simpulan kan pasti saya akan beracu kepada dokumen. Nah, kebanyakan penulisan abstraknya menjadi terlalu baku, yang susah untuk dipahami oleh pembaca yang lain. Ya kan memang paper itu memiliki pangsa sendiri. Jadi audiensnya biasanya tertentu, Mas Bayu. Berarti yang penting kita harus membahasakannya sesuai dengan yang ada di paper itu, sebisa mungkin, semudah mungkin dibaca oleh pangsa pasarnya gitu berarti ya, Bu? Betul. Makanya tadi bilang sesuai dengan gaya selingkung. Gaya selingkungnya gimana? Ya kalau jurnal itu kan, jurnal atau conference itu kan forum ilmiah ya. Pasti penulisannya tata bahasa ilmiah yang digunakan. Jarang menggunakan bahasa kayak novel. Itu jarang, ya nggak ada pakai bahasa novel, itu nggak ada. Kalau novel kan familiar ya, orang sangat mudah gitu kan memahami.
Nah, terkait dengan ini kata ya 200 atau 300 ini sekali lagi nanti harus melihat editor atau biasanya guide panduan untuk author ya, panduan untuk penulis. Ada yang 500 kata gitu ya, ada yang jadi lihat dia itu memberi kita berapa kata. Dan jangan sampai melebihi. Karena kalau itu melebihi nanti sudah di-reject duluan. Artinya kita nggak taat dengan tata aturan penulisan. Ya, di-reject bukan karena nggak bagus papernya, tapi karena kita tidak mengikuti administratif. Ya, itu sering, banyak yang kayak gitu. Ya. Jadi Baik, Bu. biasanya kalau menembak sebuah tempat, itu teman-teman harus baca dulu panduan untuk penulis. Di situ akan ada apa yang harus kita ikuti rambu-rambunya ya. Nah, kemudian di ringkasan ini banyak terdapat kesalahan umum ya. Kesalahan umum yang ditemui apa? Satu, terlalu banyak latar belakang atau metode. Bisa jadi kita jelaskan metode itu detail banget gitu ya, sehingga kalimatnya itu menjadi sangat banyak. Padahal sebenarnya kuota kata yang bisa kita gunakan itu cuma sedikit ya. Apalagi terlalu banyak latar belakang itu merupakan kesalahan umum. Yang kedua, diringkas di abstrak ada gambar, itu nggak boleh. Ya, ada referensi ke literatur atau gambar tertentu juga nggak boleh. Jadi murni hasil punya kita ini abstrak itu. Terus hindari singkatan atau akronim. Ya, kesalahan umumnya kadang kita menyingkat atau membuat akronim. Ya, nah ini diperhatikan ya, rambu ini diperhatikan. Nah, kemudian di pendahuluan. Jadi kalau abstrak sampun, ada pertanyaan terkait abstrak? Tidak, Bu, jelas. Jelas ya. Kita ke pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu apa gitu ya? Dia berisi informasi luas dalam topik yang kita tulis gitu ya, kita angkat. Apa saja yang harus masuk? Riset sebelumnya. Ya, riset-riset sebelumnya itu boleh masuk di pendahuluan. Jadi kalau misalnya teman-teman jadinya kemarin memilih apa? Oh, jangan apa kemarin? Performance analysis of REST API menggunakan framework Java, Spring Boot, dan Gorilla Max. Oke, berarti harusnya ada penelitian sebelumnya yang ngomong tentang analisa performance. Ada. Ini mestinya ada beberapa paper gitu. Ada berapa paper yang sudah teman-teman temukan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bu. Tapi itu masih kita perdalam lagi karena untuk yang framework sendiri nggak banyak. Yang kita buat mainnya itu analysis and comparison of the Spring Framework and Play Framework performance used to create web applications in Java. Jadi perbandingan framework Spring dengan Play yang ada di Java, Bu. Itu sebagai main kita. Kemudian kita bikin performance analysis untuk frameworknya Java sama frameworknya Golang. Oke. Jadi poin pentingnya di dalam pendahuluan teman-teman menuliskan riset sebelumnya. Ya, riset yang terkait dengan apa yang sedang kita bahas. Kemudian latar belakang spesifik. Berarti harus dijelaskan mengapa Anda memilih ini gitu, bahasan itu tadi. Kenapa? Kenapa memilih analisis performance? Ada apa? Ya, seberapa pentingnya dia sehingga kita menulis itu gitu. Paham ya? Ini masuk di latar belakang atau kondisi existing yang terjadi sehingga penelitian kita itu
ditunggu-tunggu untuk bisa menyelesaikan problem itu. Yaitu latar belakang spesifik. Kemudian fokus pada hipotesa. Jadi kalau di pendahuluan itu kita fokus pada hipotesanya. Lalu ada ringkasan problem, ya. Jadi dari riset sebelumnya tadi ada problem apa? Nah, itu diringkas. Ya, ini yang merupakan selling point. Problem itu yang kiranya nanti akan menjadi kayak pengantar gitu ya, pengantar bahwa kita akan menyelesaikan problem tersebut gitu di ujung pendahuluan. Dan biasanya ada 300 sampai dengan 500 kata ya yang membentuk pendahuluan. Nah, masih ada beberapa teman-teman yang melakukan kesalahan umum. Di antaranya terlalu banyak pendahuluannya atau malah kurang lengkap. Lalu tujuan tidak jelas. Ya, tujuan tidak jelas. Struktur yang membingungkan. Ada penulis. Nah, ini yang sering salah. Ya. Tujuan mestinya nanti ada di ini ya. Di daerah apa ini? Dari problem atau dari ini kita pasti punya tujuannya untuk apa gitu ya. Nah, ini harus di step biasanya gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Anekdot itu apa ya, Bu? Anekdot itu bukannya kata-kata itu lucu ya? Oh. Kayak apa? Membual atau apa gitu ya? Membual ya kalau nggak salah anekdot itu. Kemudian metode ya. Metode ini sebenarnya adalah cara mengulang eksperimen. Apa maksudnya? Di dalam metode itu Anda menjelaskan langkah-langkah yang Anda telah lakukan sehingga Anda mendapatkan hasil. Di mana langkah-langkah tersebut itu Anda tulis sehingga orang yang membaca itu bisa mengulang eksperimennya. Paham ya? Bisa mengikuti. Jadi jelas. Ya. Apa isinya? Ada subjeknya. Ada sample preparation technique. Jadi teknik-teknik untuk preparasi data. Ya, ada sample origins. Ya, data yang asli. Kemudian field site description. Deskripsi dari ininya ya, bidang atau tahapan tadi ya. Lalu terkait dengan data collection protocol, ya kan kalau kita pakai eksperimen atau pakai data, pengumpulannya seperti apa? Skenario mengumpulkan data untuk eksperimen atau istilahnya itu seperti apa itu dijelaskan. Apakah terkontrol ataukah random atau apa itu dijelaskan. Lalu ada juga data analisis teknik untuk analisis data, ya. Dan kalau ada program komputer yang digunakan atau algoritma itu dijelaskan juga di metode, ya. Berikut juga menjelaskan deskripsi dari peralatan dan penggunaannya. Kalau ini kalau kita menggunakan peralatan yang kalau seperti paper teknik itu kan ketika kita melakukan eksperimen ada setting alat dan lain-lain, nah itu kita jelaskan. Kalau di kita mungkin kayak environment-nya ya, seperti apa itu kita jelaskan. Nah ini kesalahan umum, informasinya terlalu sedikit ya. Kemudian informasi dari pendahuluan, boros kata, dan hasil juga ditulis, itu salah. Di metode itu belum nulis hasil ya. Ada bahasan pengumpulan data, tapi data hasil yang dikumpulkan tidak dibahas di sini. Dibahasnya nanti di ini, penyajian hasil. Jadi kalau tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya sudah dijelaskan di dalam metode ini gitu ya.
maka hasilnya kita bahas di dalam bab yang mana tadi? Nih ya, bahasan ada hasil ya, habis metode ada hasil. Kita bahas hasilnya. Jadi hasil itu biasanya berisi hasil eksperimen. Ya. Sebentar ya. Ada saya angkat telepon sebentar. Nah. Oke, kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan sampai di sini, Mas Bayu, Mbak Erina? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke, penyajian hasil ya. Jadi setelah metodenya kita jelaskan, kita akan menyajikan atau menjelaskan hasil. Di mana di penyajian hasil itu berisi presentasi objektif hasil uji coba. Jadi hasil uji coba kita itu seperti apa? Dan objektif ya, objektif. Jadi nggak boleh ada subjektif ya. Objektif. Kita bahas, kita sajikan grafiknya, kemudian mungkin apa akurasi dan lain sebagainya ya. Lalu ada kesimpulan dari data. Jadi hasilnya tadi itu disimpulkan ya. Data yang kita terima tadi atau kita peroleh itu bisa kita simpulkan. Lalu kalau ngomong hasil itu bukan pembahasan. Pembahasan tahu ya bedanya hasil dengan pembahasan. Mas Bayu bisa, atau Mbak Erina atau Mbak Dia, bisa enggak membedakan hasil dengan pembahasan? Nanti ada sendiri kan untuk pembahasan. Kalau hasil itu apa yang sudah dieksperimen, Bu. Sedangkan untuk pembahasan itu bisa lebih lebar lagi mungkin kepada mau dibawa mana dari hasil ini atau dari eksperimen ini mau dibuat apa lagi gitu, Bu. Oke. Ada yang kurang gitu ya. Sudah hampir betul tapi ada yang kurang. Jadi kalau pembahasan itu ada unsur subjektif. Ya, ada unsur maksudnya begini. Kalau hasil itu dia ngomong angka gitu ya. Maka di pembahasan kita akan menginterpretasi angka. Angka itu maknanya apa? Bagus, kurang bagus, tinggi, rendah begitu. Ya, itu di pembahasan. Tapi kalau yang hasil uji itu hanya nempelkan hasil saja ya. Nah, kesalahan umum itu data mentah ya, data mentah. Maksudnya data ini bukan hasil ya yang ditaruh. Kemudian redundan. Redundan itu berarti kalau ada grafik dan tabel yang membahas konten yang sama-sama dia ditampilkan, itu berarti contoh salah satu redundan. Lalu pembahasan dan interpretasi data. Di hasil ternyata sudah membahas dan menginterpretasi data, itu kurang tepat. Ya. Terus enggak ada gambar atau tabel, namanya hasil kok enggak ada gambar atau tabel ya, itu berarti salah. Atau malah nulis metode atau material. Ya, metode letaknya di mana? Ada di mana metode tadi letaknya? Ada di ketiga, Bu. Ya, ada di metode ya. Oke. Nah, hasil sudah paham ya? Ada pertanyaan?
Mbak Dia, hari ini kita membahas tentang bagaimana menulis paper ya. Sebelum teman-teman nanti melanjutkan penulisan, saya perlu memberikan bekal sedikit biar nanti tepat gitu ya penulisannya. Ya. Oke, masuk ke pembahasan. Jadi kalau hasil tadi itu dia tempel-tempel hasil eksperimen gitu ya. Di pembahasan itu kita membahas hasil tadi yang mana dia menjawab apakah hipotesa terbukti atau sebaliknya. Dan kita punya hipotesa di mana tadi, masih ingat Mas Bayu sama Mbak Erina? Hipotesa di bagian mana? Bagian pertama, Bu. Pendahuluan ya, bukan pertama abstrak. Jadi Iya. ada hipotesa. Satu ya. Bab 1 ya, bagian 1. Nah, hipotesa itu benar, terbukti atau enggak? Nah, itu kita bahas. Dengan hasil yang sudah kita peroleh tadi, misalnya hipotesanya gini, kalau yang punyanya Mas Bayu itu kira-kira hipotesanya apa? Dengan perbedaan framework, kita untuk call REST API itu terdapat perbedaan dalam kecepatan pemanggilan kebutuhan pemanggilan gitu sih, Bu. Jadi kecepatan pemanggilan antara Java dengan Golang itu yang kita uji, dan karena Golang itu sekarang lagi hype dan juga memang terbukti cepat, maka itu kita buktikan. Oke. Berarti ada hipotesa apakah Golang lebih cepat daripada Java, gitu ya? Iya. Nah, itu dibuktikan dengan hasil tadi. Jadi hasil performance-nya Golang dengan performance-nya Java disandingkan, kemudian Anda bahas. Kalau Golang lebih baik berarti hipotesanya terbukti. Kalau Java yang lebih baik berarti sebaliknya, hipotesanya nggak terbukti. Paham ya? Nah, ini dijawab di pembahasan. Kemudian dia juga menjawab apakah hasil uji coba itu sejalan dengan penelitian lain tanpa ada anomali atau kesalahan. Jadi mendukung penelitian yang sebelumnya. Ya. Kalau memang paper kita paper lanjutan atau apa ya, tapi ada jenis paper itu sebenarnya yang kontra ya, tidak setuju dengan pendapat yang sebelumnya, ya berarti dibuktikan gitu. Nah, yang ini tidak ada anomali atau kesalahan, artinya selaras gitu ya, sejalan. Nah, interpretasi hasil uji coba atau pembahasan itu dia apa? Membahas relevansinya, menyinggung literatur secara kritis. Jadi barangkali ada hasil kita itu yang menurut literatur misalnya begitu ya, angka sekian itu dikatakan rendah. Nah, kalau di hasil tadi kan hanya ketemu angkanya gitu kan ya. Maka di interpretasi ini kita menyimpulkan bahwa nilai tersebut adalah rendah. Menurut misalnya ada literatur tertentu yang membahas angka atau parameter tersebut. Tinggi rendahnya, tinggi sekian, rendah sekian, sedang sekian misalnya begitu ya. Kemudian implikasi dari penelitian ini untuk hasanah ilmu. Artinya mengarah ke kesimpulannya, meskipun belum kesimpulan, tapi mengarah. Implikasinya apa gitu ya. Dengan hasil ini tadi itu ada implikasi apa. Lalu saran perbaikan dan rencana selanjutnya itu juga bisa kita bahas di interpretasi hasil uji coba. Biasanya nanti ada bahasan apa saran ya. Kemudian berhubungan dengan riset sebelumnya ya jelas. Jadi pembahasan kita nggak jauh dari riset sebelumnya. Bahkan kalau bisa kita bandingkan dengan riset sebelumnya, apakah punya kita itu memang sudah menyelesaikan problem yang tadi kita angkat di atas, di mana penelitian sebelumnya itu dia belum memenuhi, ya, belum menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini kesalahan umum ya,
Kesalahan umumnya ternyata di pembahasan itu membahas hasil uji coba baru. Hasil uji coba baru ditaruh di mana? Di mana Mbak Dia, Mbak Erina, Mas Bayu? Hasil uji coba ya ditaruh di hasil, Bu. Betul, ya. Kemudian ada kesalahan lagi adalah pernyataan yang melebar kemana-mana. Ini statement Statement yang subjektif ya, itu bisa melebar kemana-mana. Itu kurang tepat. Harusnya ya sudah tadi kalau misalnya kita mau bilang hipotesanya benar atau salah tadi cukup bilang saja bahwa ternyata tidak terbukti atau hipotesa terbukti bahwa berdasarkan eksperimen atau percobaan yang dilakukan ternyata dapat dibuktikan bahwa performance Golang itu memang lebih baik daripada Java untuk REST API, misalnya kayak gitu. Ya. Nggak perlu bahas melebar kemana-mana, yang hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita bahas karena dia tidak berada di dalam skop ini gitu. Nah, kemudian salah dalam membahas hasil. Salah membahas hasil itu gimana? Kayak tadi interpretasi yang terhadap literatur tadi ya, ini ya, menyinggung literatur secara kritis. Ini ternyata nggak dapet gitu. Sehingga harusnya disimpulkan rendah gitu ya. Ternyata dia menyimpulkan ini masih terlalu tinggi. Nah, itu berarti salah membahas hasil. Ya, ambigu data source, kemudian ada informasi yang hilang, atau pendapat orang yang sudah diringkas sebelumnya ternyata diulang kembali. Pendapat orang yang sudah diringkas ini di mana? Yang pertama, Bu. Yang pertama. Pendahuluan. Ya. Pendahuluan. Di pendahuluan. Jadi di pendahuluan kan ada riset-riset sebelumnya. Kalau sudah kita bahas di pendahuluan, tidak usah diulang di belakang. Jadi dia dibahas satu kali saja. Kadang diulang lagi gitu ya di pembahasan. Nah, ini beda pembahasan dan hasil ya. Hasil adalah the fact of the finding, unedited and unqualified. Ya. Kemudian dia adalah sajian hard data, jadi bisa statistik, bisa tabel, bisa gambar. Jadi ketika tadi nanti teman-teman membahas hasil, berarti harus ada isinya ini. Statistik, tabel, gambar gitu ya. Sementara pembahasan itu adalah makna hasil atau interpretasi dari hasil. Ya, dan pembahasan adalah tentang implikasi finding. Jadi tadi kita menemukan apa, implikasinya kemana gitu ya, itu dibahas. Nah, bagaimana kalau hasil dan pembahasan digabungan? Biasanya ada ya, percobaan dan pembahasan gitu, discussion, result and discussion gitu ya, hasil dan diskusi. Ternyata tidak masalah, tetapi ada kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya dia sederhana, kemudian hanya jika permasalahannya sederhana dan sesuai untuk jenis catatan penelitian atau short note. Sementara kekurangannya kurang jelas mana hasil peneliti sendiri dan mana hasil peneliti lain. Formatnya lebih rapi, ya pembaca bisa mengambil kesimpulan terlebih dahulu. Padahal kesimpulan ini harusnya ada di kesimpulan. Ya. Oke, ini struktur isi pembahasan teman-teman bisa ikuti ya. Ada principal finding, summarize major finding gitu ya, shift from numeric data to descriptive word. Nah, jadi principal finding itu kita meringkas ada temuan major apa. Ya, terus kita memulai dari numerik, data numerik ke kata-kata deskriptif. Ya. Kemudian interpretation finding. Ya, penemuannya diinterpretasikan. Apakah finding konsisten dengan riset sebelumnya gitu ya? Interpretasi di dalam konteks dari literatur itu diinterpretasikan ya di ini. Kemudian implikasinya adalah generalisasi hasil. Hasilnya seperti apa secara general. Lalu ada limitation atau batasan. Batasannya misalnya ini hanya untuk apa? Studi kasus tertentu gitu ya. Tidak untuk keseluruhan. Jadi bisa jadi yang Golang sama Java tadi dia hanya untuk REST API. Untuk yang lain mungkin tidak berlaku itu gitu ya.
Ada batasan. Kemudian ringkasan ya, meringkas penemuan atau kesimpulan. Nah, berikutnya ada tabel dan gambar ya. Kalau tabel itu berarti daftar angka atau teks dalam kolom, sementara gambar itu adalah visualisasi hasil. Atau ilustrasi konsep metode dengan graf, image, dan diagram. Artinya kalau Anda punya daftar angka, jangan dalam bentuk gambar. Ya, kadang kan bentuknya gambar gitu ya, padahal isinya adalah tabel. Itu harus dihindari. Sifat tabel dan gambar harus resolusi tinggi, kemudian rapi dan dapat terbaca, jangan sampai kecil banget sehingga dia nggak terbaca, berarti percuma dia kalau ada gambar kalau memang nggak bisa terbaca ya. Lalu simple dan formatnya jelas. Nah ini ya, ada format tabel. Nah ini nanti juga tergantung pada jurnalnya ya sebenarnya ya. Tabel seperti ini untuk jurnal itu seringkali digambarnya begini. Ditulisnya ya. Jadi nggak ada garis-garis yang di data ini. Garisnya cuma garis pertama dan akhir. Kemudian ini ya gambar. Seharusnya tidak ada gambar yang tak terbaca. Atau gambar dengan warna yang tidak perlu. Ini ada warna merah tapi tidak perlu misalnya begitu ya. Terus ini kan tidak terbaca apa ini gambar apa gitu ya. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan. Tidak ada. Ya, Dia. jadi kan tadi berarti research gap-nya itu udah mulai dijelasin di bagian introduction, Bu ya. Betul. Ya, berarti di literatur review itu sebenarnya apa yang perlu ditekanin gitu, atau cuman bahas penelitian-penelitian sebelumnya aja atau gimana? Ya, tadi sudah dibahas di depan, kebetulan Mbak Dia terlambat ya. Jadi di pendahuluan ini kita membahas riset yang sebelumnya, Mbak. Riset sebelumnya ini biasanya yang kita bahas adalah ada gap apa dengan riset sebelumnya ya. Jadi nyambung, riset yang nyambung dengan riset kita. Kemudian riset itu ada problem yang nanti akan kita bawa ke jadi ringkasan problem. Jadi dari paper-paper tadi misalnya kita ngomong paper A. Paper A ini membahas A gitu ya. Lalu ada problem B. Nah, terus nyambung. Paper B itu menyelesaikan problem B tadi. Tapi ada kasus C yang ternyata menjadi ganjalan. Terus ketemu lagi paper berikutnya yang ternyata dia membahas C. Jadi dia nyambung sampai pada satu titik yang existing ya, paper terbaru atau 1 tahun yang lalu yang dia punya problem di mana problem itu sedang kita selesaikan. Ada ringkasan problem, selling point. Jadi ada problem, artinya topik yang kita angkat atau permasalahan yang kita angkat itu merupakan problem dari paper sebelumnya. Yang belum ada orang menemukan, atau kalau toh ada mungkin kurang efektif lah gitu ya, atau masih ada kekurangan, intinya begitu. Ya, bisa dipahami Mbak Dia? Ya, paham Bu untuk yang introduction-nya. Ada pertanyaan lagi? Untuk yang itu literatur review-nya berarti cuman bahas penelitian-penelitian sebelumnya aja ya? Ya, jadi beda-beda ya nanti struktur makalah itu bisa secara umum seperti ini ya, tetapi mungkin ada orang yang habis pendahuluan bahas literatur review. Ada yang habis pendahuluan langsung ke metode. Nanti coba teman-teman perhatikan. Itu yang disebut gaya selingkung ya. Jadi yang sedang Anda tembak itu dia kebanyakan pakai literatur review atau langsung metode gitu ya. Kalau dia pakai literatur review berarti yang dibahas di depan ini hanya kayak kulitnya yang umum ya, gap
atau latar belakangnya di pendahuluan, tapi detail apa yang menjadi problem atau apa yang menjadi kontribusi dari masing-masing penelitian terkait itu kita jelaskan di literatur review. Baik. Termasuk Beda penulisannya ya. beda penulisan, termasuk metode yang akan kita pakai atau algoritma yang akan kita pakai kemungkinan sudah dipakai oleh peneliti lain dengan kasus yang berbeda. Itu boleh kita bahas dengan harapan bahwa ketika kita menggunakan algoritma tersebut itu hipotesa kita terbukti. Ya. Bisa dipahami ya, Mbak Dia? Ya, Bu. Baik. Makasih. Sama-sama. Kita lanjut ke referensi ya. Ini ya. Oke, ini tadi sudah referensi. Referensi Anda harus mengikuti gaya penulisan referensi yang diminta. Ada yang dia kurung buka angka kurung tutup. Ada yang dia kurung kurawal kemudian menyebut nama penulisnya koma tahun tulisannya kurung tutup dan seterusnya. Itu Anda harus lihat di aturan penulisan. Jadi di aturan jurnalnya itu atau proceeding itu dia menuliskan reference itu seperti apa. Ya, beda jurnal bisa beda. Kemudian gelar akademis tidak boleh dicantumkan. Ya, kalau Anda punya paper kemudian papernya dirujuk atau orang lain ya papernya dirujuk itu enggak, meskipun dia gelarnya panjang enggak usah ditulis, hanya nama asli yang ada di dalam reference. Lalu urutan penulisan referensi berdasarkan kronologis kemunculan di paper atau berdasarkan urutan abjad author. Ini ada aturannya juga di petunjuk untuk penulis. Ya, jadi teman-teman memang harus baca dulu petunjuk untuk penulis sebelum jauh menulis. Ya. Lalu boleh direferensi untuk artikel dari jurnal yang direview Mitra Bestari atau buku. Sebaiknya banyak juga merefer ke paper dari jurnal yang sama, namun dari edisi sebelumnya. Ya, ini kadang orang menyebut trik bahwa kita merujuk paper dari jurnal yang kita tuju, tapi dia telah diterbitkan di edisi sebelumnya. Sebelum-sebelumnya juga bisa. Artinya ada pembahasan yang nyambung gitu ya, bahwa topik itu juga pernah dibahas di dalam jurnal yang sedang kita tuju tersebut. Ya. Nah, kemudian yang tidak boleh direferensi ini ya, laporan penelitian, buku diktat kuliah, email percakapan itu nggak kuat, ya. Tidak terlalu banyak merefer paper milik sendiri ya. Boleh kita merefer paper kita kalau memang dia related, tapi nggak boleh terlalu banyak. Etikanya begitu. Karena bisa jadi sebenarnya paper-paper itu memang kalau toh relevan sudah terjawab dengan paper terakhir gitu. Jadi nggak boleh terlalu banyak merefer ke ini. Ini kadang dipakai trik untuk peningkatan ini ya, H-index ya kadang. Nah ini ternyata secara etik itu tidak diperbolehkan. Lalu kelengkapan, jangan ada pustaka yang diaju tetapi tidak terdaftar atau sebaliknya. Terdaftar namun tidak diaju. Paham ya? Jadi semua yang ditulis di referensi itu diaju di dalam tulisan kita di dalam. Apa yang kita aju juga ada referensinya gitu ya. Jadi harus lengkap. Yang berikutnya sitasi hanya referensi yang sangat valid dan relevan ya. Kemudian kalau Anda menimbak misalnya jurnal kelas Q1, carilah referensi paper-paper Q1. Ya, yang banyak. Ya, selain Q1 juga boleh masuk tapi harusnya yang banyak yang dari Q1. Artinya pembahasannya memang sahih ya kalau kayak hadis atau apa gitu ya. Kemudian batasi jumlah referensi ya. Ini ada batasannya. Ada
Kalau misalnya jurnal itu sekitar 21 sampai 25 gitu ya referensinya. Kalau conference itu biasanya 10 sampai 15 referensinya. Lalu hindari self citation yang berlebihan. Ini kayak ini tadi ya. Kalau ada paper self citation itu paper punya kita citasi. Ya, boleh tapi jangan berlebihan. 1 atau 2 wajar, tapi kalau 10 atau berapa? 10% atau 20% paper itu paper kita sendiri, nah itu yang tidak wajar ya. Lalu kita harus cek akurasi dari semua citasi, terus kemudian finalisasi dengan software package dan format dengan benar sesuai gaya selingkung jurnal tersebut. Maksudnya finalisasi dengan software package ini sebenarnya bisa ketika menulis referensi itu kita bisa pakai contoh Mendeley atau apa gitu ya. Itu bisa lebih memudahkan kita ya dengan paket software. Yang berikutnya adalah tentang acknowledgement. Ini adalah ucapan terima kasih. Biasanya diberikan kepada siapa? Biasanya ya bisa jadi pemberi dana atau kalau kita terlibat di dalam penelitian atau hibah, maka pemberi hibah atau skema hibahnya itu kita tuliskan di acknowledgement. Kalau teman-teman misalnya kuliah kemudian itu dapat beasiswa atau diberi pembiayaan oleh perusahaan, maka harus dimasukkan dalam acknowledgement juga. Jadi ucapan terima kasih ke penyandang dana ya, pemberi dana. Kemudian juga ucapan terima kasih karena kontribusi intelektual, kontribusi teknis, maupun ini ya tadi kontribusi finansial yang hibah atau grant tadi. Dan tidak ada conflict of interest. Autor kadang ada yang salah ya. Sesama autor diberi ucapan terima kasih ya jangan gitu ya. Karena tulisan itu sudah mewakili keseluruhan autor gitu ya. Oke, kemudian kalau memerlukan lampiran gitu ya, maka ini opsional ya pada makalah. Seringnya tidak ada lampiran. Tapi kalau ada itu dia biasanya berisi bahan tambahan. Tidak esensial bila dibahas dalam paper utama ya. Dan contoh lampiran ada model matematis, data suplemen, program komputer, diagram suatu alat gitu ya. Nah itu diletakkan aja di lampiran. Kalau tidak diperlukan ya nggak usah. Nah ini ada immediate rejection criteria. Paper kita baru disubmit, terus 2 hari kemudian ada pengumuman ditolak. Kenapa? Gitu ya. 1, subject matter. Urusan subjeknya artinya tidak cukup interest ke pembaca ya terhadap spesifik jurnal. Kalau teman-teman pasca bilang ini adalah salah kamar, saja dia nggak sesuai gitu ya. Kemudian lack of new information. Jadi agar nanti paper teman-teman bisa langsung keterima gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan. Hasilnya trivial, bisa diprediksi atau duplikasi dengan yang lain. Nah, itu mesti di-reject. Nanti komentarnya biasanya gini. Tidak ada novelty gitu. Atau kontribusinya tidak cukup misalnya kayak gitu ya. Kemudian insufficient importance or interest. Jadi kurang ya tingkat kepentingannya sama interestnya ini tidak memenuhi. Lalu scientific quality is substandard due to poor experimental design and methodology. Kualitas dari saintifiknya dipertanyakan karena desain eksperimen dan metodologinya poor gitu ya, kurang baik. Makanya biasanya kalau eksperimen itu harusnya minimal mengikuti ini statistik ya, kayak 30 gitu ya. Tapi kalau untuk kelas jurnal itu mestinya di atas ratusan, di atas 500 atau bahkan di atas 1000 kalau data banyak ya, atau berkisar di angka 100-150-an kalau memang susah cari data. Ya. Kemudian kesimpulan yang tidak tepat ya, dan ada ini fabrikasi dan plagiarisme.
mungkin pada saat menulis literatur studi itu kita banyak copy paste. Nah, sehingga ketika dicek plagiasinya dia tinggi. Biasanya kalau jurnal itu dia toleransinya sampai 10 sampai 15 gitu ya, tapi kalau untuk conference bisa sampai 20-an kalau nggak salah, itu masih ditoleransi. Masih dibolehkan. Kemudian nih kalimat yang efektif, membahayakan bagi siswa itu bisa membahayakan mahasiswa, membahayakan bagi mahasiswa, baginya dihapus. Membicarakan tentang komputer, ya langsung aja membicarakan komputer. Mengharapkan akan peningkatan, mengharapkan peningkatan. Jadi ini dibuang untuk menjadi kalimat yang efektif. Para dosen saling bantu-membantu. Para dosen saling membantu sudah cukup, tidak perlu bantu-membantu. Keharusan daripada dilakukannya tindakan pembedahan. Keharusan melakukan pembedahan. Ya, jadi kata-katanya harus ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Teman-teman? Cukup. Jelas, Bu. Cukup ya? Nah, ini iTenticket ini untuk ngecek plagiasi. Ya, berapa persentase kemiripan kita dengan publikasi orang lain. Ya, kalau tinggi tadi ya bisa ini ya, mengundang langsung reject gitu ya. Jadi cek Oh, itu berbayar, Bu. Ini berbayar, tapi ITS langganan, Mas. Jadi kalau misalnya mau cek iTenticket bisa sama dosennya atau kepala labnya. Oh, baik, Bu. Yang iTenticket. Kemudian nanti ada kayak gini, kalau habis kita cek gitu ya, ini ya kayak 38% ini berarti sangat tinggi, ketinggian ini. Nah, ini harus di parafrase atau dibuang. Ya, diganti dengan kalimat lain. Karena ini mungkin copy gitu, ngopi. Ya, terus enggak diganti. Nah, ini kelihatan ya. Jadi 3% di mana? Nah, kalau mau ganti yang ini. Kata-kata yang dideteksi mirip dengan paper lain. Kemudian bisa dicek ya, kalau sekarang banyak pakai Grammarly ya, atau pakai Whitesmoke Grammar Checker. Ya, ini untuk memastikan bahwa grammar kita bagus atau tidak masalah dengan grammar gitu ya. Terus kalau bingung mau tembak kemana, sebenarnya kita bisa menemukan jurnal yang relevan ya, dengan memasukkan abstrak, kemudian explore, nanti akan ketemu mana jurnal yang relevan. Oh, mungkin saya bisa ke Journal of Consumer Behavior atau ke International Journal of Consumer Studies, kayak gitu ya, dengan abstrak yang sudah kita buat ini. Springer maupun ini ada Journal Finder-nya ya, jadi bisa dipakai. Itu aplikasi apa ya, Bu, untuk Journal Finder itu ya? Web, Mas. Oh. Kayak gini ya misalnya ya. Bentar. Ya. Kemudian kita cari aja di sini Journal Finder. Mau ke Elsevier atau kemana gitu ya. Ya, misalnya ini, find jurnal yang Elsevier atau punyanya Willy. Ini yang jurnal-jurnal kelas atas ya, atau punyanya Taylor and Francis. Ya, ini kita bisa klik. Kemudian kita masukkan gitu ya. Title-nya ini misalnya saya cari contoh ya. Misalnya nah ini misal saya copy judulnya, kemudian saya copy abstraknya gitu ya. Kadang kan kita bingung, ini mau saya publish kemana ya gitu ya. Nggak nemu ide misalnya gitu ya. Nah itu kita bisa pakai Journal Finder ini.
keju. Ini contoh aja. Kemudian kita ini enter relevant keyword. Keywordnya kita masukkan di situ. Ya. Terus ini mau yang apa? Mungkin lebih spesifik ya. Kalau anu kan sangat ini ya. Kita misalnya ke computer science. Ada field-nya boleh dipilih. Atau langsung find journal juga bisa. Nah ini. Ada 49 jurnal yang match dengan paper kita ya. Misalnya Computers in Human Behavior. Dia acceptance rate-nya 9%. Time untuk desisi pertama 4 minggu. Ya. Time untuk publication 3 minggu. Berarti ini cepat ini, Computers in Human Behavior. Cognitive System Research. Annual Review and Control. Dan seterusnya. Ya, Computers and Education, Big Data, Future. Ini yang relevan nih, yang bisa saya masuki dengan paper saya, misalnya begitu. Ya, nih dengan paper ini rasanya cocok kemana begitu. Ya, oke. Balik ke sini. Ya. Nah ini juga bisa merunut paper di Scholar Google ya. Untuk citasi atau untuk ini ya. Lalu ini tentang Pak Agus ini sepertinya Scholar Index di ini ya. Nah, semoga berhasil accept. Sudah cukup? Ada pertanyaan teman-teman? Jelas Ibu kalau saya. Jelas ya? Cuman kayaknya itu ya Bu, untuk gambar itu kita bikin resolusinya kecil, cuman DPI-nya yang besar ya, agar gambar itu terlihat jelas ya. Jelas, betul. Ya, jadi DPI-nya biasanya harus di-set gitu ya ketika kita capture atau kita gambar itu setting DPI-nya harus di-set yang tinggi gitu. Biar jelas, nggak buram kayak tadi kan contohnya buram ya. Iya, Itu ya. dihindari. Mbak Erina, Mbak Dia ada pertanyaan? Cukup jelas kalau dari saya, Bu. Iya, kode presensinya udah tahu Mbak Dia? Sudah dikasih Mas Bayu. Oke. Oke. Oke, saya kira cukup. Saya akan cek minggu depan papernya teman-teman ya. Yang ini saya share ke sini ya, ininya apa namanya? Papernya tadi. Saya taruh di mana ya tadi? Oh, nanti saya kirim di itu aja. Saya unggah ke Classroom ya materinya. Ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Kalau masih ada waktu silahkan dilanjut untuk update papernya masing-masing. Minggu depan kita akan bahas ya, akan bahas sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Apakah sudah betul pendahuluannya membahas ke sini? Metodenya sudah lengkap atau tidak? Jadi mengurangi potensi ditolak. Ya, oke, cukup saya kira. Sampai jumpa minggu depan, insya Allah ya. Semoga sedikit bahasan yang saya bahas ini tadi bermanfaat untuk teman-teman dan saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, saya N ya. Ya, Bu.